saya akan fokus pada bidang pendidikan. Kenapa? Karena saya punya ide dan gagasan. Kalau kita ingin membangun sebuah desa, maka saya akan mendorong memastikan misalkan 50 anak di desa itu bisa mendapatkan pendidikan tinggi, sehingga akan ada 50 keluarga baik dan 50 keluarga baik akan membuat desa itu baik. Dan desa-desa baik akan membuat sebuah kota atau kabupaten itu baik. Nah, apa yang mau saya lakukan? Pertama adalah terkait indikator-indikator pendidikan kita yang sekarang tertinggal. Misalkan skor PISA kita terendah sepanjang sejarah Indonesia mengikuti PISA. Mulai literasi, numerasi, dan reading. Bahkan untuk literasi, kita butuh sampai tahun 2089 untuk bisa mengimbangi rata-rata kemampuan literasi anak-anak di negara OECD. Lalu yang kedua, data lain pun menunjukkan kemampuan literasi anak Indonesia peringkat 2 dari bawah. Bahkan UNESCO mengatakan hanya 1 dari 1000 anak di Indonesia yang punya minat baca. Sehingga itu yang pertama saya akan fokus pada meningkatkan outcome pendidikan, yaitu literasi dan numerasi. Dan numerasi pun demikian, ada satu penelitian dari IFLS mengatakan peningkatan jenjang pendidikan di Indonesia tidak meningkatkan kemampuan numerasi secara signifikan. Dan literasi numerasi itu adalah foundational skill ya, yang dibutuhkan anak-anak untuk meningkatkan kemampuan mereka di kemudian hari, termasuk dalam konteks problem solving, critical thinking. Lalu kedua adalah soal kesejahteraan guru-guru. Jadi bayangkan ya, 42% orang yang terjerat pinjol adalah guru. Dan di laporan lain dikatakan lebih dari 40% ya, guru punya penghasilan di bawah 2 juta, bahkan 1 dari 5 guru honorer punya penghasilan di bawah 500.000 setiap bulan. Sehingga banyak yang terjerat pinjol, punya hutang dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah soal critical thinking ya, dan growth mindset. Jadi begini, ada satu penelitian yang mengatakan 71% anak-anak di Indonesia memiliki fixed mindset. Artinya mereka ketika ditanya apakah setuju atau tidak setuju dengan pernyataan bahwa kecerdasan tidak bisa diubah, ternyata hasilnya 71% anak-anak Indonesia mengatakan mereka setuju bahwa kecerdasan tidak bisa diubah. Ini akan mendorong pada sebuah kepribadian yang menghambat pengembangan diri ya. Dan berbagai isu-isu pendidikan lain, termasuk misalkan 87% anak di Indonesia salah jurusan ketika kuliah. Semoga teman-teman enggak ya. Dan 71,7% pekerja itu bekerja tidak sesuai dengan pendidikannya. Jadi dan oleh karena itu saya akan mencoba fokus bagaimana membangun SDM sebagai bagian dari human capital kita, yang itu akan menjadi determinan faktor yang penting dalam membangun ketahanan dan pertumbuhan ekonomi ke depan.